Setiap gue tuh ada mau bisnis, udah oke semua ini, tapi nggak ada jawaban, kayak nggak pernah terjadi. Allah, astagfirullahaladzim. Masa lalumu yang begitu besar menutupi langkahmu. Gue tahu tapi gue nggak bisa cerita masalahnya. Penting gue tahu masalah dari gue yang salah. Hiduplah lebih baik dari masa lalu. Allah. Tan. Gue tukang bikin settingan, tapi pas ini gue ngerasain sendiri beneran gitu. Baru kali ini gue bener-bener ke hati. bener-bener nih. Aduh, mantap deh pokoknya gue ngomong. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Rusti. Saya Bang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit kesayangan di seluruh dunia? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kebetulan saya sedang reuni dengan produser saya. Mungkin dulu Sobat Mata Langit ingat ya, ada reality show yang pernah saya bawakan selama 7 tahun berturut-turut dan itu langganan Panasonic Award. Namanya Bedah Rumah. Ini adalah produser Bedah Rumah, Bang Idil. Assalamualaikum. Salam. Jadi Bang Idil chat ke saya silaturahmi gitu, katanya aku mau dong ikut penelusuran katanya. Aku kan juga suka tuh tayangan horor gitu. Iya betul. Katanya gitu. Wah kalau gitu main aja dulu, ntar aku kenalin sama Panglima Langit gitu. Ya udah mainlah ke markas ngobrol-ngobrol, kita juga makan bareng gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol di depan sama Panglima, nggak tahu gimana ceritanya kok terpantau gitu kalau ada sesuatu. Gimana ceritain dong Bang? Iya, jadi kan awalnya kan ini aja mau silaturahmi sama Mbak Ratna kan. Silaturahmi ya kebetulan bilang Mbak, gue ikut dong syuting ini. Saya mah suka banget syuting horor-horor gitu deh. Nah, habis itu ketemu lah sama, emang dari dulu pingin kenal juga sama Panglima. Dulu kenal aja, nggak pernah ngobrol. Pernah sih ketemu waktu Beberapa kali ketemu. Beberapa kali waktu ini kan kebetulan memang ponakannya Mas Hilmi ya. Nah waktu itu ada undangan Mas Hilmi mantuin anaknya, aku datang bersama Panglima. Ketemu tuh sebenarnya cuman kan sekilas gitu, jadi nggak sempat ngobrol banyak ya. Iya, sama-sama rasa hebat lah kali nggak. Iya. Jadi nggak bukan hebat, jadi pingin ngobrol lama kan nggak enak orang nikahan kan. Ya Panglima ya, jadi kebetulan bilang Mbak, saya main dah ke markasnya. Nah pas main itulah jadi sempat ngobrol sebentar sambil ngopi nih sama Panglima kan. Di Panglima sempat ya dengan ini lihat gue juga tuh Mbak. Jadi kan jadi memang langsung terpantau oleh Panglima. Terpantau. Emang gue sebenarnya awalnya pingin minta dilihat sih sebenarnya. Sebelum kamu ngomong Panglima sudah pantau. Minta dilihat sebelum sambil ngerokok saya ini nyalain rokok aja api nggak nyala loh. Masa? Beneran tuh. Gue bilang oh kayaknya ada yang ngeliat nih gitu. Tadi ya di sana ya. Iya pas makan. Jadi beliau tadi ngerokok, hidupin api, cek ngerokok. Gimana ceritanya? Gak nyala. Ngerokok nggak ini nyala tapi mati lagi rokoknya tuh. Nah habis itu wah saya udah mulai itu tuh udah agak-agak itu ya. Ya dikit-dikit ada lah ya pengetahuan dikit masalah-masalah gitu. Iya. Bilang wah kayaknya ada ini nih kayaknya nih ada yang nggak mau nyala nih. Nah pas nyampe rumah ngobrol lagi nih sama Panglima nih ya kan di depan sambil ngerokok. Nah mungkin karena berhadapan kali ya mati sih pingin ngomong di dalam hati. Panglima ini liatin nih, minta diliatin maksudnya. Tapi belum sempat belum sempat ngomong gue tuh. Masih ngerokok Panglima ngomong duluan. Ya mungkin ego gue masih kali ego nunggu Panglima ngomong. Wah kata Panglima, wah kayaknya di badan lu kayaknya ada ini nih, ada singa lah itu ya Panglima ya. Ada makhluk ya, kayak singa gitu. Tapi wujudannya manusia, udah perkiraan 70 tahun gitu usianya tapi sangat keker gagah. Rambutnya tuh kayak persis kayak singa. Jadi lanjut gimana Bang? Ya tadi ada gangguan teknis sedikit ya. Baru bercerita beliau isap rokok, begitu bakar nggak lama mau ditarik rokoknya mati, apinya padam. Nah ini sekarang tadi nih mikrofon padam tiba-tiba. Baru clip on mati. Padahal seumur umur syuting belum pernah mati. Iya.
Tadi kan nyala warna biru ya, kok Nyala. habis baterai mendadak. Makanya sekarang ganti warnanya hitam. Terus. Ya gitu, kebetulan Panglima ngelihat, saya bilang ya udah Panglima sekalian dah minta liatin sayanya, yang mungkin selain minta diliatin ya saya tolong aja deh sama Panglima ngapain gitu. Tapi merasa ada gangguan itu sejak kapan? Sebenarnya sebelum COVID itu udah kelihatan tuh Mbak, sebelum COVID udah kelihatan, udah agak-agak tersendat ya Panglima Masalah ya. apa? Karir ya? Karir, ya semuanya lah pokoknya, semuanya kan enak saya ntar cerita kan, masalah keluarga dan semuanya lah. Perkiraannya kayak ada yang nutup gitu ya. Ya, kelihatan. Jadi setiap gue itu ada mau bisnis, mau bikin event atau apa, udah oke semuanya nih, udah konsep gue udah kirim semuanya, tapi nggak ada jawaban gitu Mbak, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak pernah terjadi gitu. Jadi nggak ada Ngambang aja ngambang. Jadi kalau mereka bilang seandainya, Dil udah konsep lo jelek itu, gue nggak mau. Jadi kan gue tahu tuh, ya nggak? Nggak berharap. Ya gue nggak berharap, oh berarti gue jelek nih gue bikin baru gitu. Ini enggak, bilang jelek enggak, dibilang bagus enggak, tapi kayak nggak pernah terjadi gitu. Kayak digantung gitu. Ya kayak digantung, hambar gitu deh. Ya mungkin kebetulan saya kenal sama Mbak Ratna dan kenal juga lah sama Panglima kan dulu. Pelajari mata langit nggak? Ya, saya terus mantau sih, sering ngeliat, berharap sih saya ingin gabung. Ya sih, dia nggak mau kalah. Panglima kan itu mantau dia juga Mantau, sama mantau program maksudnya, bukan mantau yang lain-lain gitu ya. Mungkin suatu apa ya, beruntung gue sih bisa ketemu Panglima, bisa mungkin ada solusinya dari Panglima gitu ya. Insya Allah. Nah, kalau yang Panglima lihat tadi apa sih sebenarnya ketika ngopi bareng sama? Kalau yang saya lihat yang pertama itu seperti leluhur jin asapnya yang datang itu, yang seperti ngasih kode ke saya, dibantulah gitu. Cuman dia memang nggak langsung menyebutkan dibantu, tapi secara batin saya bisa nangkep Minta tolong. dibantu gitu. Artinya Mungkin seperti itu leluhurnya ya Panglima? Leluhurnya. Nah itu saya perhatikan lagi nih, kok ada banaspati di badan. Itu yang pertama yang membuat itu panasan gitu ya, cepat emosi, bisa terjadi selisih paham di luar sana, baik sama keluarga maupun sama orang lain. Habis itu ada makhluk sampah juga. Nah ini barusan saya lihat badan kayak terbalut pocong, itu juga. Habis itu ada makhluk kayak badannya itu seperti biawak, tapi kepalanya itu kayak kepala nenek sihir bertaring, rambutnya acak-acakan. Enggak, dia nggak pakai topi, tapi ini kan nenek-nenek itu jenis Kayak nenek siluman ya, lampir. jenis siluman itu juga, itu pemakan daging, makhluk siluman pemakan daging itu terlihat juga sama saya gitu. Jadi saya menangkap seperti ada yang sakit hati sama beliau. Ada sakit hati, ya namanya mungkin kita kan dalam pekerjaan kan bisa saja mungkin kita ada silap dalam berkata ataupun apa yang tanpa kita sadari, yang mungkin menurut saya nih ya, yang mungkin bisa menyinggung orang lain, begitu juga sebaliknya orang lain ke kita. Nah satu hal lagi, memang ada persaingan jabatan juga yang saya lihat dulunya gitu, yang memang ini kiriman bukan baru-baru ini. Perkiraan saya hampir 2 tahun, dua tahunan lebih. Berarti sejak pandemi ya? 2 tahun lebih, sekitar 2 tahun setengahan gitu. Iya benar. Kalau pantauan saya gitu. Itu apakah dari satu arah atau lebih? Satu saya lihat kayak dari kru gitu ya, dari kru. Kalau satu lagi mungkin yang jabatannya pernah sama posisinya, kayak ingin ada rebutan kekuasaan gitu dalam jabatan itu. Jadi Pernah ada targetnya sih sebenarnya beliau harusnya tuh sakit-sakitan terus. Target si pembuat nih kalau yang saya lihat. Tapi nggak mampu kayaknya. Beliau lebih kuat gitu, masuk kuat gitu. secara fisik dan karena ada pendapat itu Allah Akbar. Oke, Panglima sudah tahrib makhluk yang bisa kita korek informasinya untuk mengetahui akar permasalahannya. Siapa kamu? Tapi yang dibilang sakit-sakitan itu mengalami nggak? Enggak, kalau saya kuat. Oh, alhamdulillah. Insya Allah mah kuat. Kalau Tapi soal fisik ya? Kalau masalah fisik, insya Allah mah saya kuat. Tapi kalau mungkin masalah lain kali ya di ini tempat lain kali dia nyerangnya. Apa ini kayak sedang memegang sesuatu? Ini apa dia? Perut. Apa itu? Kayak dia pasang di perut gitu. Apa itu? Yang barusan dilakukan? Mematikan apa yang akan kau dapatkan. Matiin apa? Mematikan sebuah pangan-panganmu. Berarti berkaitan dengan mata pencaharian. Oh. Terus masalah gue di apa? Masalah gue nya, gue nggak pernah nyakitin orang loh. Merinding loh gue nih. Lu jawab aja. Kenapa? Siapa lu nya? Kenapa kok kayak marah banget ke Bang Iya. Idin? Kenapa? Walaupun salah ya gue minta maaf. Kasih tahu dulu tapi salahnya di Iya. mana ya kan? Lidahmu
melebihi sebuah anak pisang. Oh, bisa diartikan orang itu tersinggung dengan ucapannya Bang Idil. Sebuah perkataan yang tak pernah kau menyaringnya. Berarti orang ini pernah ada hubungan dengan Bang Idil, laki atau perempuan? Laki-laki, kau bebas berbicara apapun yang tanpa kau sadari melukai hati. Itu pada saat kapan kejadiannya? Memangnya apa yang beliau katakan apa sehingga menyakitkan perasaan Majikanmu? tuanmu? Ya. Di depan orang banyak Aku udah mantau itu. kau seenaknya berbicara, Jangan-jangan Ini lokasi syuting ya. seenaknya kau berkata. berarti Memang apa yang beliau katakan sehingga menyinggung perasaan kamu apa? Kau pernah berucap tak bisa kerja ke. kalau ada Kau kata-kata itu mengatakan di depan umum mengatakannya di depan orang lain. Lah sebenarnya dia punya kesalahan nggak? silakan kau mengingatnya. Kau seperti memaki laki-laki itu. Ciri-ciri orangnya gimana? Hitam kulitnya, memang dia tak berani denganmu. Bukan ia tak berani beradu fisik olehmu. Ia tak berani karena sebuah tingkatan. Oh iya, berarti anak buahmu, Bang. Pas kapan tuh kalau ini? Sudah berapa lama kejadiannya? 2 tahun? Lebih? Sudah lebih. Terakhir syuting di lapangan? Ya ada syuting di lapangan, tapi kan gue kalau ngomong lu bisa kerja nggak, pasti kan dia pasti ada salah lah. Iya. Ya nggak mungkin lah dia kerjanya Bener lu benar gituin. gua ngomong itu, tapi gua masih normal lah ya Panglima ya. Jadi gua ngomong gitu pasti dia ada masalah, ada salah. Mungkin dia lagi Kau sensitif. mengatakannya di depan orang-orang banyak. Barangkali orang itu memang sensitif gitu, nggak bisa kan ada orang yang ditegur depan umum bisa terima, nah yang ini nggak bisa terima gitu ya. Salah dia apa saat itu? Yang sesungguhnya kesalahan itu masih bisa diperbaiki. Kau dulu bagaikan orang yang penuh keangkuhan. Jadi bagi majikanmu seolah-olah ini bos sombong banget gitu. Kau perlahan-lahan mulai tertutup langkahmu. Jadi dia sengaja datang ke dukun untuk membuat supaya langkahnya Bang Idil tertutup. Yang begitu berat kau terus mencari langkahmu. Bergetar tangan. Selalu berputar Iya, kayak yang nggak kamu cerita di gantung itu. dan kau tak ada rasa di dalam jiwamu, sebuah kepuasan dalam hasil. Selalu saja terganjal dengan sesuatu. Gitu ya Bang? Yang Iya. dirasakan. Tapi kan masa segitu banget ini dia Targetnya apa? sampai nutupin gitu. Kami sebagai utusan itu akan terus berusaha menutupnya. Tapi Kamu diupah apa kamu untuk menghancurkan untuk Bang Idil? menutup jalan hidupnya kamu dibayar berapa? Diupah apa kamu? Aku hanya menginginkan sebuah keyakinan yang dia akan menjauhkan dari Tuhannya. Terus selain kamu siapa? Yang dilihat Panglima Banaspati itu? Bukan dari golonganku. Oh, berarti ada arah lain. Mereka mengikutimu dari perjalananmu. Kenapa nih Panglima? Kamu kenapa? Apa? Takut kejedot? Udah. Allah, astagfirullahaladzim.
Ganti makhluk rupanya nih. Kemana yang tadi? Assalamualaikum. Enggak, singa itu, singa. Oh, Singa. ini singa yang di Panglima itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ini berarti Aku lemah karena itu sikap dan ulahmu. jadi mungkin beliau ini sosok leluhur yang menjaga Bang Idil, tapi dia nggak bisa bantu karena mungkin ada ulah Bang Idil yang harus diperbaiki gitu kali. Coba dipertegas pertanyaannya. Maksudnya gimana? Maksudnya? Aku bisa kuat tapi kau tak membuat aku menjadi kuat. Paham, saya paham. Caranya memang Mungkin saya masih banyak salah ya, maaf saya ngakuin banyak salah. Apa sih kakek ya kalau leluhur orang Palembang? Tahu ini dari puyang saya Pak. Karena sesungguhnya kekuatan para pendamping Ya. adalah jika kau selalu mendekatkan dirimu kepada Sang Khalik. Iya. Berarti maksudnya Itu yang menjadi kekuatan kami. Jika kau menjauhkan dirimu, kami akan semakin lemah. Kaulah yang bisa membuat aku menjadi kuat. Akan semua terbuka kembali. Ya. kayak berarti benar ada yang ganggu Bang Idil kayak. Tapi yang lebih terbesar mengganggu masa lalumu. Memangnya kenapa masa lalunya kayak? Masa lalumu lah yang begitu besar menutupi langkahmu. Kalau boleh dikasih tahu apa kesalahan di masa lalu yang harus diperbaiki? Di saat kau mampu berada di tingkat yang tinggi, tapi kau melupakannya. Kau melupakan sebuah kenikmatan itu. Apa yang dimaksud? Paham ya? Tahu. Gue tahu tapi gue nggak bisa cerita masalahnya. Kalau cerita mungkin bisa kacau semua ya mungkin. Penting gue tahu masalah dari gue yang salah. Kenikmatan yang banyak kau dustakan, tapi perjalananmu belum usai. Masih bisa kau perbaiki sebelum terlambat. Inilah kenapa kau begitu sulit saat ini. Berarti memang ada arah dari masa lalunya yang karena kesalahan sendiri, tapi ada juga orang lain yang mengganggu karena merasa tersinggung gitu dengan ucapannya ya kayak. Diam. Dan semua itu pun atas izinnya. Jadi Kau walaupun pun harus berterima kasih kepada Sang Pencipta, karena Sang Pencipta sedang memegang tanganmu untuk kembali kepadanya. Jika kau sadari itu, segala apapun sudah kau lakukan di masa lalumu. Mungkin yang orang lain tak pernah melakukan, tapi kau sudah melakukannya. Benar. nggak boleh tahu ya rahasia. Enggak, iya. Rahasia. Terus yang penting dia tahu kesalahan yang harus diperbaiki gitu kayak. Inilah pencucian untukmu. Kau bisa saja bergantung kepada sesamamu, tapi Sang Pencipta telah memberi jalanmu seperti ini. Hiduplah lebih baik dari masa lalu, karena selama ini kau sangat jauh dan kau belum mencintainya. Cintailah ragamu, cintailah dirimu. Jika kau mencintai dirimu, maka kau akan mencintai Sang Pencipta. Jangan sampai jiwamu menjadi mati
Udah paham saya sampai sini. Paham. Ya mungkin. Tapi kan itu masa lalu ya. Ya itu kan masa lalu dan udah 2 tahun terakhir karena cobaan ini kan gue udah mulai agak dekat lah ya. Mendekatkan diri Ya pada mendekatkan diri mungkin Kakek. kakek tahu kali perbuatan saya kan dari 2 tahun terakhir ini. Mungkin itu gue akuin tuh. Yang dulu mungkin ya omongan tuh ada semua, tapi saya nggak bisa cerita. Karena biar gue aja yang tahu. Masa lalu akan menentukan di akhir perjalananmu. Kau harus bisa membersihkan masa lalu itu. Buanglah masa lalu itu. Harus ada tekad yang kuat dari hatinya sendiri ya. Jadikanlah ruang ilmu untukmu, karena masa lalumu menjadi guru untukmu. Apalagi yang mau ditanyain? Yang apa yang datang di mimpi saya? Emang pernah mimpi apa? Ada apa yang datang di mimpi saya yang minta rokok itu? Rokok itu dan kembali lagi dipertemukan dengan sebatang rokok. Dan kenapa rokok itu tidak menyala? Waktu makan siang tadi ya? Kenapa rokok itu tidak bisa menyala? Itu aku tak bisa menyampaikan langsung kepadanya, tapi aku hanya bisa menyampaikan dengan sebuah isyarat. Tahu. Jadi tadi isyarat ya? Kau pun merasakannya, sebuah kejanggalan itu. Iya tadi cerita aneh gitu, masa rokoknya nggak bisa nyala gitu. Yang Jangan pernah takut dengan keterpurukan. Aku pun tak bisa berlama-lama. Yang penting udah paham. Ingat, kekuatanku ada kepada dirimu. Sudah berapa lama sih Aki dampingin dia? Telah lama. Apakah dari kecil? Bocah itu bocah yang sangat sulit untuk dikendalikan. Oh, masa kecilnya? Kecilnya nakal banget gitu apa gimana? Kecilmu nakal nggak? enggak baik kan? Masa sih? Baik. Yang nggak bisa dikendalikan itu siapa Ki? Anak kecil itu yang ada dalam rumah itu. Dalam rumah? Anak kecil di rumah siapa? Di rumah Punya anak? Sekarang Kamu anaknya umur berapa? yang sekarang nggak ada anak kecil. SMP. Paling kecil SMP? Maksudnya gimana tuh? yang tak terlihat olehmu. Oh, makhluk gaib. Dia memang dari tanah yang kau tempati. Oh, Jadi mengganggu nggak yang di rumah ya, penghuni rumah ya di Bogor? terus efeknya baik nggak kalau ngikut ke dia? Dia bermain-main dalam rumah. Sulit dikendalikannya gimana? Biarkan saja, Tapi kalau sulit dikendalikan dan mengganggu, harus tak diapain? mengganggu kehidupan. Biarkan Kata-kata kita sulit hidup dikendalikan itu gimana? saling berdampingan. Apa sering bikin suara-suara gitu? Oh, pernah nggak kedengeran ada anak lari gitu? Iya. Seperti Tikus. Oh, yang tadi di atas aku barusan kenapa tumben ada Sering suara tuh. gitu? Itu rupanya memang ada Itu makhluk. rupanya. Mm-mm. Iya, masa tikus kenceng banget suaranya gitu. Iya, kok itu seset gitu doang ya? Ya. biarkan saja. Tapi nggak ganggu. Biarkan kita hidup Berdampingan. berdampingan. Oh, jadi mungkin maksudnya nggak bisa dikendalikan tuh lari sana, lari sini gitu kali bang. Tapi nggak menghambat ya, menghambat saya. Mengganggu rumah tangganya gitu nggak? Tidak akan mengganggu. Terima kasih Iya Ki. banyak. Iya, Iya, sama-sama. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan untuk Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Berarti dibersihkan aja ya. kasih. Iya. Sama-sama Ki. Berarti Bang Idil dibersihkan aja ya dari makhluk-makhluk yang mengganggu itu ya Ki. Bersihkan, cucikan Ya nanti saya cucikan.
dibersihkan, dimandi air saya kepal. rendam nanti. Terus kalau Ya, Bu. nasihatnya untuk Bang Idil, apa yang harus diperbaiki? Ibadahnya, terus apa lagi? Lisannya perlu juga nggak? Lisanmu kini sudah tak seperti dulu lagi. Sudah nggak setajam dulu. Perlahan-lahan dia pun mulai menyadarinya. Semoga Sang Pencipta terus merangkulmu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kau tak menjadi manusia yang kufur. Insya Allah. Amin. Aku harus Iya, terima kasih ya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang masih ada undang-undang dari hasil mediumisasi tadi? Enggak, sebenarnya udah Paham ya? udah paham dan udah ada jawaban semua, dan gue ini tahu banget itu semuanya, tapi nggak bisa gue ceritain. Iya. Nggak apa-apa, yang penting sudah memahami Ya. apa yang harus diperbaiki ya. Dan benar kata Aki tadi, mungkin gue udah mulai berubah lah ya dari omongan atau apa. Sekarang udah mulai dekat-dekat lagi, ibadahnya udah kuat. Ya, Kalau mungkin sekarang lagi proses nikmatin dosa, mengubus dosa-dosa gue dulu. Tapi kata kita di pembersihan ini. Ya, pembersihan. Ya makanya harus dinikmatin, harus gue syukurin. Terus gimana lagi? Penting gue udah tahu semuanya. Gue benar tadi ngerokok, gue tahu tuh yang ngasih gue rokok itu siapa awalnya. Namanya siapa gue tahu. Oh iya? Tahu. Makanya gue udah lama gak ngerokok. Terus? Ngelima, udah lama gue ngerokok. Kebetulan Saya tadi tahu. abang tadi ngasih rokok. Saya tahu. Udah lama gue itu. Jadi saya tuh dari dulu Panglima ya, kalau lagi marah atau apapun nggak ada apa-apa ngerokok sih. Nggak tahu kenapa ya, agak ini gue mau beli rokok malas. Mau beli rokok malas. Ya kebetulan tadi pas nanya ngerokok nggak? Enggak. Ya kebetulan dia ngasih, saya rokok. Mungkin kalau saya sebenarnya gue pengen beli tuh barang ya. Ini jujur aja nih. Gue bilang udah lama nih nggak ngerokok nih. Beli malas. Gue malas, jadi dibikin malas gitu. Ngerokok gue padahal gue tahu nih Panglima nih rokok. Bukannya hebatin gue ngerokok, bukan. Jadi gue jadi ngerokok itu bisa tenang lah gue itu, walaupun gue bukan perokok. Iya, iya. Oh gitu. Gue bukan perokok, Nah, terus Marana. hubungannya apa dengan Aki tadi? Emangnya dia pernah datang ke Ada, rumahmu terus? ya pokoknya gue tahu tuh Aki tadi siapa. Ya mungkin kata Aki tadi kan gue pernah ngasih duit, gue pun lupa. Emang gue sih suka ngasih lah ya. Nah itu gue lupa tuh di mana tuh ngasihnya. Tapi pas ditanya Aki yang ini ngasih rokok, sebutin dia ya gue tahu. Dan kebetulan daerah sana. Jadi Ini ya udah mulai ada apa ya? benang merahnya ya, terungkap ya. Terbuka nih gue nih masalahnya. Emang gue sadarin emang gue salah gue itu di mana gue tahu. Karena emang gue salahnya di mana tahu gue, tapi gue nggak bisa cerita. Iya, masalah ini lah ya. Rahasia Masa pribadi. Yang penting gue nggak pernah nyakitin orang, Iya, iya, iya. Nggak pernah nggak berniat nipu ya. orang, Iya, iya. nggak bunuh orang atau Iya, apa. iya. Tapi salahnya itu saya tahu, Iya. biar gue tahu sendiri Jadi salahnya. kenakalan pribadi lah. Ya. sifatnya. Jadi ya mungkin itu mah semuanya itu kan masa lalu semuanya, Perjalanan hidup ya. perjalanan hidup. Jadi yang tadi gue bilang tadi, gue ya sekarang nikmatin, bersyukur, nikmatin dosa-dosa gue ini buat menghapus Ya, dosa-dosa. kalau menurut saya pribadi ini cara Allah untuk membuat hambanya ingin biar lebih dekat sama dia. Iya. Jadi Allah sedang memeluk abang sebenarnya. Pengen tuh abang tuh lebih dekat gitu. Iya. Menurut saya sih seperti itu gitu. Bukan suatu apa ya kita bilang hukuman ataupun misalnya wah kok gua apes banget, kok gua gini banget, itu enggak sebenarnya. Jadi mungkin ya semua ini udah memang berjalan sesuai dengan takdirnya kan gitu. Guru yang terbaik itu adalah pengalaman yang tidak baik. Bagaimana cara kita ke depan bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Ya, Itu menurut saya ya tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah gitu. Karena seorang yang ingin membunuh Nabi sekalipun pun sekarang terbaring di sebelah makam Rasulullah, ya kan, Umar bin Khattab.
orang yang pernah memerangi agama Allah kayak Khalid bin Walid sampai sekarang dijuluki pedangnya Allah. Kita kan nggak tahu gitu. Semua manusia punya kisah perjalanan hidupnya. Tapi bagaimana cara kita bertobat gitu kan gitu. Karena yang paling baik di sisi Allah adalah yang mengakui kesalahan, bertobat dan kembali padanya. Bukan yang tidak pernah berbuat salah. Menurut saya seperti itu gitu. Ya. Tapi pantauan Panglima di awal tadi tepat sekali ya. Kan Panglima bilang saya melihat sosok singa itu. Gitu. Iya, sosok singa ya benar. benar. Waktu si abang berhadapan sama saya lihat dia tua wajahnya, tapi nggak kelihatan seperti orang tua makhluk itu. Garang gitu. Tapi rambutnya pendekar, gimana sih pendekar? Kayak di film-film yang kolosal yang seorang kesatria dia tidak muda gitu, tapi dia keker. Dia udah lelah berperang gitu. Gimana sih rambutnya yang mekar gitu kayak di gurun pasir gitu kan. Garang sekali. Wah, manusia singa nih saya bilang kan langsung. Jawara nih pendekar saya manusia singa. Ternyata benar, masuk kan langsung kan. Terus sama itu tadi pantauan Panglima di awal yang katanya ada ucapan yang mungkin tidak disengaja, tapi iya. Karena saya dengar perkataan itu, saya flashback kan Merawang, saya dengar perkataan itu. Wah, ini kena marah nih, abang pernah marahin orang gitu, yang saya dengar gitu. Mungkin kan wajib menegur anak buah ya. Wajar lah, ya kan. Ya kalau di lapangan namanya mungkin kita udah kenal gini, lo bisa kerja, jangan tersinggung, jangan baperan juga lah, istilah kata kan begitu, jangan baperan. Cuman orang kan kita nggak tahu, mungkin ada yang baperan. Baperan dia, mungkin dia, kok kayak gini ngomong ke saya kan. Apalagi di lapangan, di lokasi syuting segala macam, mungkin kita ngomong kasar-kasar kan. Mungkin dia lagi lelah. Mungkin bahasa kebun binatang keluar apa segala macam kan, namanya di lokasi kita jangan nggak usah pakai singgung-singgungan lah, biasa lah gitu kan. Kecuali dia orang baru masuk kerja. Dia belum tahu kita belum tahu dia, langsung kita omongin gitu, mungkin wajar dia tersinggung. Ini menurut saya gitu. Tapi kalau udah lama ngikut kita, sudah mungkin bertahun-tahun ataupun mungkin berbulan-bulan, hanya dikatain lo bisa kerja nggak, dia tersinggung, itu baperan juga menurut saya sih. Menurut saya gitu. Ya, tapi ada baiknya juga untuk introspeksi diri juga ya Bang ya. Perbaiki lisannya gitu, pesannya Aki tadi. Ya udah kalau gitu kita terapi. Ayo kita masukin ke dalam. Ayo masuk ke klinik. Ya Allah, sembuhkan ya penyakit dalam diri kami. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ya Allah sifatullah wa qul jal haqq wa jahaq al batil wa tidak menjauhkan wa qul jal haqq wa jahaq al batil wa tidak menjauhkan rahmatuhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsir amwali wa auladi wa bibni linasi ajma'in wa tabadal wa taqulu min bani alaihi salam zikir bang, zikir qaulu ala kafirin. Ila hukum ila wa idwa bilaihi wa quwwatihi wa jibril wa mikail wa israfil wa israil wa malaka Sulaiman bi barakati Sulaiman minal masyriqi wal maghribi jinna wa nisa wa lan saliham Allahu ala alihi wa hasbihi wa barik wa sallim. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfiru. Faghfir li wasli li sya'ni wa farisami wa birfir li dzambi wa azidahidu qalbi wa anni sabar bang. Sabar bang. Allah. Sikir Allah. Coba fokus bacaannya. Fangqalabu bi'ni'matin min ma sibtum. Allah.
Alhamdulillah Bang Idil sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Kesempatan kalau untuk netizen yang kangen Dapat lihat semua, gentong kan? Panglima, nah sekarang bisa lihat gentong. Astagfirullah. Gula-gula. Alhamdulillah Bang Idil sudah diterapi dan sudah mandi air doa. Tadi apa rasanya? Yang sakit banget pas di terapi tadi, waduh. Kan Mamang udah pesen Bang kalau mau tidur-tiduran selama diterapi Iya, banget gitu. tadi sempat mau tidur juga, mau ngantuk gitu. Terus? Ini tiba-tiba makin lama makin sakit wah. Akhirnya ya maaf aja nih Bang. Kaki gue tarik aja karena gua ampun. Jadi sempat juga jadi dua jempol kaki gue dipencet. Ya mungkin gue sih ini aja ya, kalau buat kebaikan saya tahan aja walaupun nggak tahan. Itu benar-benar ya, gue sih makasih banyak sama Mbak Ratna. Ntar dulu belum cerita waktu dimasukin gentong. Ntar ya buat terapi dulu tadi, makasih. Terus pas mandi di gentong, perasaan gue tuh gentong kan kecil tuh ya, pas-pasan gue, tapi perasaan kayak di pantai gitu, ombaknya gede banget ombaknya. Gue mau ngomong nggak enak ya. Terus pas di mandiin gayung, kan gayung kecil tuh, perasaan gue kayak kelelep gitu, tapi gue nahan itu mau ngomong, udah Panglima nggak enak tuh. Jadi berbalik tadi itu ya, berbalik tadi demi Di darat berat, di laut berat deh. iya benar ya, mungkin buat demi kebaikan gue lah, gue lakuin lah gitu. Jalani aja ya. Nih jalanin walaupun wah emang hebat dah. Terus waktu mediumisasi tadi bagian mana yang paling berkesan gitu? Pas di yang tadi itu sebenarnya omongan itu tepat semua ya, benar-benar tepat juga. Ngerasain itu emang benar-benar kesalahan gue. Tapi yang agak-agak ini mungkin dari tentang lidah ini tadi ya, lisan itu mungkin saya nggak setajam gitu mungkin ya, karena yang lawan saya itu mungkin lagi sensitif dia. Saya juga nggak mungkin marahin orang tanpa sebab kan, nggak mungkin. Karakter saya kan nggak begitu Mbak. Beranak kan udah tau lah ya. Ya mungkin walaupun nggak sadar gitu ya, gue minta maaf lah siapa aja yang merasa pernah sakit hati omongan gue, maafin gue itu aja. Dan semuanya saya nikmatin deh, karena saya nikmatin ulah gue, dosa-dosa gue. Sebagai bahan pembelajaran juga ya mungkin bagi yang lain ya. Ya mungkin. Terima kasih banyak dari ini. Itu sebenarnya buat teguran gue sih Mbak Panglima ya. Dari omong-omong itu buat teguran gue. Sebenarnya walaupun gue udah tahu nih salah gue di sini, tapi diperjelas lagi tuh. Ini salah dari lu sendiri, bukan salah orang lain. Yang rusak lu sendiri, bukan orang lain itu. Jadi ya sekali lagi mungkin ada yang merasa tersakitin dari omongan gue atau apa, gue minta maaf. Pas banget ya gue masuk TV nih. Dimaafkan oke. Tolong maafin. Terus minta maaf, terima kasih banget sama Panglima benar-benar ya. Puas nggak dengan pengobatan di sini? Puas banget gue ya. Tapi gue jujur aja suka lah ya dunia begini ya. Tapi kayaknya kali ini ngena banget ke gue gitu. Nah, kan gini, abang nih sebagai produser dan bahkan pernah membuat tayangan yang horor gitu. Ya. Terus dari tayangan-tayangan lain yang diamati gitu. Kan berarti bisa membedakan ya antara yang settingan sama yang enggak ya? Ya. Nah, menurut abang nih, tayangan Mata Langit ini kalau orang lain yang di luar sana bilang settingan, gimana pendapat abang? Ya sebenarnya gue tukang bikin settingan sebenarnya. Tapi pas ini gue ngerasain sendiri beneran gitu. Gue juga kaget tiba-tiba yang sana ininya apa ya istilah, bukan kesurupan ya, bukan ya, tiba-tiba itu terus kesurupan ya, tiba-tiba omongan itu ngena banget ke gue kan, masa gue cerita ke dia kan enggak, kenal juga baru hari ini, iya kenal juga baru kali ini sama ini. Mungkin bilang lah kok dia tahu semua gitu ya gitu. Sampai yang bener-bener lebih detail banget
ini benar-benar real yang pas gue tanya apa Eyang dulu ini yang pernah ngasih gue rokok, jawab iya itu. Soalnya cuma Eyang itu sama gue yang tahu. Tapi yang lebih detail karena dia ngasih rokok itu. Nah, gue pernah minta rokok, dia minta rokok, gue kasih rokok itu. Salah mimpi. Itu banget. Ternyata sekarang nyata di depan mata. Nyata banget. Ya, karena gue udah lama nggak ngerokok. Artinya siapa yang bisa tahu mimpi seseorang? Betul. Iya kan? Apalagi nggak diceritakan. Betul. Mungkin kalau yang lain-lain masih bisa diterobos, ditelusuri. Jadi kalau mimpi kan cuma kita yang tahu. Iya, cuma gue yang tahu Bang Lima. Jadi bener banget. Karena katanya tadi gue ngelupain dia kan. Iya. Ya sebenarnya maaf aja, gue bukan ngelupain, gue selalu ingat tapi terkadang kayak ada yang ngalangin gitu. Iya. Itu gue selalu ingat, semuanya ingat, tapi terkadang mau gue lakuin nggak jadi, mau ngelakuin nggak jadi, ya mungkin tadi Kok karena bisa hari ini kebetulan ketemu sama kameramenku Mamang yang merek rokoknya sama. pas sama ya mungkin dia kru tua juga. Kenapa dia ngomong makasih ya Allah. Makasih, ya mungkin ada untungnya juga sama-sama tua, kru tua akhirnya ketemu juga. Terus baru benar-benar serius di sini ya, Bang? Serius, Dia banyak bercanda mulu. Ya, ini udah paling serius saya nih. Paling serius aja masih bercanda. Tapi beneran kok. Gue baru ngakuin gue tukang bikin settingan, tapi pas kali ini gue syuting beneran. Baru kali ini gue Dan bener-bener kena ke hati. syuting. Kak, bener-bener nih. Aduh, mantap deh pokoknya gue ngomong. Ya udah, Panglima gimana kesimpulan dan juga pesannya apa nih untuk Bang Idin? Ya, yang pertama kalau pesan saya, sebesar apapun kesalahan yang kita perbuat, ini buat semua ya, termasuk saya pribadi, dosa yang kita perbuat, sesungguhnya ampunan Allah itu lebih luas lagi. Ampunan Allah itu tidak ada batas gitu bagi hambanya yang ingin benar-benar bertobat dan ingin mendekatkan diri kepadanya kembali. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah di alam dunia ini. Apalagi kita manusia biasa, pasti ada khilaf, mungkin dari tutur kata, mungkin dari segala hal. Ada sesuatu yang kita mungkin tidak sadari gitu. Kalau itu hal biasa menurut saya, ya lumrah-lumrah saja. Nah, tapi yang terpenting dalam kehidupan ini adalah bagaimana cara kita sadar dan berusaha untuk belajar, sabar, ikhlas, terus memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Itu yang sebenarnya istimewanya hidup adalah pada saat kita belajar terus memperbaiki diri kita, karena pada saat kita terus belajar untuk lebih baik, di situ ada nilai bahwasanya kita jauh dari rasa sombong, rasa lebih benar, lebih hebat, lebih mengetahui segala-galanya daripada orang lain, karena Allah tidak menyukai sifat sombong. Iblis terusir dari surga karena kesombongannya, bukan ketidakpintarannya. Kalau dibilang lebih pintar, iblis itu lebih berilmu daripada manusia, karena Allah menciptakan dia menyembah Allah. Tapi kenapa dia terlaknat oleh Allah? Karena kesombongannya. Maka yang terpenting, jagalah hati, jagalah diri, kendalikanlah rasa dan perasaan akal pikiran kita untuk tidak menjadi orang yang sombong. Itu saja. Ya, inilah sepenggal kisah kehidupan manusia. Semua yang kami tayangkan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.